Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Salam sejahtera bagi kita. Biarlah lewat kesempatan yang baik pagi hari ini, setiap kita belum persiapan diri agar lewat ibadah ini saudara dan saya tetap terus dibangunkan, disegarkan iman percaya kita, supaya apapun kondisi yang kita hadapi hari-hari ini itu tidak membuat semangat saudara menjadi lemah, tetapi justru membuat kita untuk mengerti bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, dan kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Amin. Saudara kekasih Tuhan, pagi hari ini saya akan bicara tentang respon positif gereja Tuhan di tahun integritas. Respon positif gereja Tuhan di tahun integritas. Berbicara tentang respon gereja Tuhan itu tergantung kepada gereja itu sendiri, ya. Bisa berbeda-beda. Artinya responnya itu bisa positif, bisa juga biasa-biasa saja, bisa juga masa bodoh, ya. Responnya bisa positif, biasa-biasa saja, bisa cuek, terserahlah. Ketika kita melihat hal itu, lalu kita termasuk di kategori yang mana hari-hari ini? Apakah responnya positif, atau biasa-biasa saja, atau cuek? Kalau saya tanya kepada kita semua, pasti kita mau responnya apa? Halo? Ini pada tidur semua loh. Tentu yang positif. Dan memang itu yang Tuhan rindukan bagi kita sebagai gereja Tuhan. Kita harus memiliki respon yang positif di tahun integritas ini. Karena itu ada 3 wujud konkret dari respon positif tersebut yang gereja Tuhan harus miliki. Lalu apa ketiga respon positif itu yang gereja Tuhan itu harus miliki? Kita buka firman Tuhan terlebih dulu di dalam Ulangan pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat yang ketiga, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ayat kelima kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan, di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat pertama hingga seterusnya, di situ itu ada merupakan suatu perintah Tuhan yang dituliskan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Musa mengingatkan kepada umat Israel. Di situ tadi dia katakan 2 kali kalau tidak salah, hai orang Israel, hai umat Israel, dengarkan ini, perhatikan ini. Dengan kata lain, apa yang firman Tuhan sampaikan melalui hambanya Musa waktu itu, supaya umat Israel memperhatikan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, supaya mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Supaya apa? Ketika mereka menjadi orang yang mengasihi Tuhan, supaya kondisi mereka baik, anak cucu mereka dimanapun mereka, dan hidup mereka terus ada di dalam pemeliharaan berkat-berkat Tuhan. Amin.
Tetapi ayat ini tidak berlaku hanya untuk umat Israel, tetapi ayat ini juga berlaku kepada semua gereja Tuhan secara universal, secara khusus buat jemaat GBI Gunung Padang pagi hari ini. Amin. Lihat kiri kananmu, buat kamu, lalu buat saya juga, gitu ya. Amin. Nah, kan itu saudara kasih Tuhan, perhatikan, ada 3 respon wujud dari bab 3 respon positif yang harus gereja Tuhan miliki di tahun integritas ini. Apa ketiga respon positif itu? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, gerejanya atau umat Tuhan harus tambah mengasihi Tuhan. Gereja Tuhan atau umat Tuhan harus tambah mengasihi Tuhan. Ya, saya maklumi aja karena kita pakai masker jadi suaranya agak kurang jelas ya. Tapi ini bagian pertama respon kita, respon positif dari gereja Tuhan. Di tahun integritas ini gerejanya harus tambah mengasihi Tuhan. Artinya apa? Ada perkembangannya, ada peningkatannya, ada kemajuan di dalam kehidupan rohaninya. Sekalipun memang tidak mudah, kondisi ini memang tidak mudah, tetapi justru kondisi seperti inilah membawa saudara saya untuk tetap berjuang, terus bangkit, dan terus bangkit. Supaya apa? Supaya rohani saudara terus mengalami perkembangan, terus meningkat, dan mengarah lebih maju dan lebih maju. Amin. Amin. Lalu mengapa saudara kasih Tuhan kita harus tambah mengasihi Tuhan? Mengapa kita harus tambah mengasihi Tuhan? Kita harus tambah mengasihi Tuhan karena apa? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Mengapa saudara saya harus tambah mengasihi Tuhan? Karena Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Yesus, lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Saudara dan saya ada hari ini karena kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Dia lebih dulu mengasihi kita. Apa buktinya? Hidup saudara dan saya disertai Tuhan. Ya, saya percaya sampai hari ini kita ada karena penyertaan Tuhan. Amin. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Hidup saudara disertai Tuhan, hidup saudara ditolong Tuhan, hidup saudara diberkati Tuhan. Bahkan anaknya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, diberikannya kepada kita, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat ke-16 hingga ayat ke-18. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, saudara dan saya sebagai gereja Tuhan yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah tebus, yang Tuhan sudah bayar lunas dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Di tahun integritas ini, respon kita yang positif yang berapa? Tambah mengasihi Tuhan. Artinya apa? Semakin berkembang, meningkat, dan tambah maju. Di dalam apa? Kita mengasihi Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, kita harus tambah mengasihi Tuhan karena Allah lebih dulu mengasihi Tuhan. Bapak, Dia lebih dulu mengasihi kita. Lalu bagaimana respon kita hari ini? Kalau Musa saja berpesan sedemikian rupa kepada umat Israel, supaya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu dan jiwamu. Ketika engkau melakukan ini, kemanapun engkau pergi, hidupmu diberkat Tuhan, keturunanmu akan bertambah banyak. Hidup mereka terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kuncinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bahkan di dalam firman Tuhan yang lain, di dalam Injil Lukas pasal ke-10 ayat ke-25 hingga ke-27 berkata demikian, pada suatu kali berdirilah seorang Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, Guru, apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Tuhan Yesus tidak langsung jawab, tapi Tuhan Yesus katakan demikian. Jawab Yesus kepada orang itu, kepada ahli Taurat itu, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?
Ayat yang ke-27 berkata, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak dan Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan sedemikian rupa mengasihi kita, bahkan sampai Dia mengaruniakan Anak Tunggal bagi kita, sampai mati di atas kayu salib, maka sebagai gereja Tuhan, hari-hari ini mari kita tambah mengasihi Tuhan. Amin. Tambah mengasihi Tuhan, ya. Harus terus tambah mengasihi Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari ini, janganlah itu mengurangi semangat saudara kasih kita kepada Dia, tapi terus berjuang. Kita mau terus mengasihi Dia sampai pada akhir kehidupan kita. Kalau umat Israel saja dipesan semikian rupa melalui hambanya Musa, lewat perintah Tuhan, dan hari ini firman Tuhan berlaku bagi kita, supaya kita tambah mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Lihat kiri kananmu, bilang ini, itu yang Tuhan mau bagi kita secara khusus jemaat Tuhan Gebinung Padang, tambah mengasihi Tuhan. Amin. Kita aja, pasangan kita juga kita mau supaya dia tambah mengasihi Tuhan. Boleh tua, tapi cintanya, kasihnya kepada pasangan harus semakin menyala-nyala, khususnya yang sudah berkeluarga. Amin. Boleh tua, tapi tetap mengasihi dan mencintai pasangan kita. Apalagi Tuhan mau supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Yang kedua, respon positif yang gereja Tuhan harus miliki di tahun integritas ini. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita semakin giat dan semangat di dalam mengerjakan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, ya. Kita harus semangat, bergairah, antusias di dalam mengerjakan setiap tugas pelayanan yang Tuhan berikan dan percayakan di dalam kehidupan kita, baik di dalam gereja lokal ataupun di luar. Lalu pertanyaan, mengapa kita harus mau mengerjakan setiap pelayan yang ada dengan semangat dan antusias? Perhatikan saudaraku ke depan, saudara kasih Tuhan. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, karena itu panggilan Tuhan. Katakan, karena itu panggilan Tuhan. Jadi saudara dan saya itu melayan pekerjaan Tuhan itu bukan karena kita hebat, bukan kita lebih dari orang lain, tapi karena memang Tuhan pilih saudara dan saya untuk melakukan, mengerjakan pelayan yang ada. Tuhan mau ketika kau dipanggil Tuhan, apapun bidang pelayanan itu mungkin tidak kelihatan, mungkin orang lain tidak pernah lihat kau, tetapi apa yang kau lakukan boleh memberkati banyak orang. Karena itu kerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan semangat, dengan giat dan roh tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Kenapa? Karena itu panggilan Tuhan. Lalu yang kedua, karena pelayanan itu ada kehormatan. Katakan kehormatan. Kehormatan. Lalu yang selanjutnya, kenapa kita harus giat dan semangat mengerjakan pelayanan yang ada? Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan mungkin sederhana, mungkin kita dicela banyak orang, tetapi apa yang kau kerjakan itu semuanya diperhatikan dan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan selanjutnya, supaya lalu pelayanan saudara kerjakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan, pelayanan saudara saya menjadi berkat bagi siapapun juga. Amin. Amin. Firman Tuhan dengan tegas berkata demikian, saudaraku kasih Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Karena itu saudara kasih Tuhan, giatlah dan semangatlah dalam mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena pelayanan yang Tuhan berikan itu panggilan, dan karena pelayanan itu adalah kehormatan. Bilang kiri kananmu, pelayanan itu adalah panggilan Tuhan dalam hidupmu, dan itu juga ada kehormatan. Maka itu jangan sia-siakan saudara kasih Tuhan. Kalau kita saja contohnya nih diundang orang-orang penting, karena ini undangan khusus,
diberikan kehormatan khusus. Saudaraku pasti saudara sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Contoh mungkin sudah diundang petinggi di Kabupaten Purbalingga, contoh mungkin bupati. Waktu sudah mendapat undangan itu, wah pasti saudara, rohnya luar biasa, semangat luar biasa. Kenapa? Aku diundang orang nomor 1. Undangan itu merupakan kehormatan. Amin. Amin. Kalau saudara saya diberikan pelayan itu kehormatan, maka dan jangan sia-siakan. Itu pengorbanan, tidak semua orang bisa. Sekalipun kita banyak kekurangan, yang saya katakan kepada setiap kita, apapun yang kita kerjakan tidak bisa memuaskan siapa-siapa. Tapi sekalipun itu tidak memuaskan banyak orang, ingat pelayanan itu panggilan Tuhan. Ingat pelayanan itu ada kehormatan. Ingat pelayan kita lakukan dihargai Tuhan. Ingat apa yang kita lakukan, Tuhan dipermuliakan. Amin. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, apapun yang hari-hari ini sedang memproses kehidupan kita, jangan sampai saudara saya meninggalkan apa yang Tuhan percayakan kehidupanmu. Sebab pelayanan itu kehormatan dan miliki semangat. Kita lihat video singkat, bisa? Seringkali kita pikir kalau orang sudah tua hanya jadi masalah, betul? Bukan masalah umur yang bikin orang tua. Ada orang umurnya 50 tapi memble, betul? Jalan aja pun udah susah, ya. Nanti diajak pelayanan nggak bisa. Selalu nggak bisa. Itu orang tua buat saya. Tapi orang yang semangat itu orang yang muda. Kaleb umur 85, buat saya dia orang yang muda luar biasa. Maka jangan pernah takut dengan usia. Umur kalender nggak jadi jaminan. Banyak kita masih muda tapi sudah terlalu malas bekerja, malas berdoa, malas ini. Itu orang tua di mata saya dan tidak berguna. Maka dikatakan biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Model kita itu semangat. Maka dikatakan waktu engkau semangat, apapun bisa kau ubah. Karena orang semangat bawa arah positif di sekelilingnya. Cari pergaulan, karena pergaulan itu menentukan. Waktu engkau bergaul dengan komunitas yang semangat, engkau jadi pribadi yang semangat. Tapi waktu engkau bergaul dengan komunitas yang selalu mengeluh, selalu komplain, selalu membakimin, selalu menggosip, kita akan jadi pribadi seperti itu. Karena dikatakan dengan siapa kita bergaul, jadi itulah kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, semangat itu penting. Amin. Sekalipun usiamu tua, usia sudah lanjut, tapi kalau semangat luar biasa, wah itu dahsyat dan luar biasa. Tapi sebaliknya kalau usia kita sudah tapi nggak ada gairah hidup, aduh mengeluh, itu salah satu. Cepat tua. Tapi kalau engkau tetap semangat, saya percaya itu ada kekuatan, energi untuk kita mengerjakan pelayanan yang ada. Amin. Yang ketiga, respon gereja Tuhan yang positif di tahun integritas. Yang ketiga, selalu berjaga-jaga dan waspada. Artinya apa? Artinya jangan lengah, jangan terlena, jangan masa bodoh. Jangan lengah, jangan terlena-lena, jangan masa bodoh. Yang penting masa sehat, yang penting saya keluarga saya masih bisa makan itu dan masih bisa itu dan ini sebagainya. Saya mau katakan sebagai gereja Tuhan di tahun integritas ini, ya, kita harus ingat ada 3 poin ini tadi yang kita sudah dengar. Apapun yang pertama sudah kasih Tuhan. Apapun yang pertama tadi? Kelalaian. Ya. Poin yang pertama adalah gereja harus tambah mengasihi Tuhan. Yang kedua, gereja Tuhan harus giat dan semangat di dalam mengerjakan paling yang ada. Lalu yang ketiga, gereja Tuhan harus selalu berjaga-jaga dan waspada. Mengapa kita tidak boleh lengah? Mengapa kita tidak boleh terlena? Mengapa kita tidak boleh masa bodoh sebagai gereja Tuhan? Saudara diperhatikan di depan. Yang pertama, karena waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sudah sangat singkat, katakan sangat singkat. Lalu yang kedua, karena kedatangan Kristus yang kedua kali tidak seorang pun yang tahu artinya kedatangannya itu, tidak seorang yang mengerti, seperti pencuri datangnya tiba-tiba. Maka dari itu berjaga-jaga dan waspada sebagai gereja Tuhan. Lalu selanjutnya, agar kita ketika ia datang, ia mendapat kita, ia mendapat kita dan kita dapat dikenal dan tidak ditolak oleh Allah.
dan selanjutnya agar kita dapat masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah ketika mempelai Kristus itu datang. Maka dari itu jangan terlena dan masa bodoh, tetapi selalu berjaga-jaga dan waspada sebagai giat Tuhan, karena kedatangan Kristus yang kedua kali sudah singkat dan tidak seorang pun yang tahu. Berjaga-jaga, tidak boleh terlena. Kita melihat ada contoh firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 25 ayat pertama hingga ke-13 tentang 5 gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Saya membaca ayat yang ke-10, 11, 12 hingga ke-13. Demikian firman Tuhan, akan tetapi waktu mereka datang sedang pergi untuk membeli minyak, membelinya, atau wanita yang bodoh itu pergi untuk mencari minyak, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap, perhatikan, mereka yang telah siap masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ayat 11, kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, saudara dan saya harus berjaga-jaga dan waspada. Tidak boleh terlena, tidak boleh masa bodoh, sekalipun kondisinya seperti ini, saudara. Sebagai gereja Tuhan harus waspada dan berjaga-jaga. Aplikasinya buat kita, jangan terlena dan masa bodoh, tetapi selalu waspadalah sebagai gereja Tuhan, karena waktu kedatangan Tuhan Yesus singkat dan tidak seorang pun yang tahu. Lihat kiri kananmu, bilang begini, kita harus responi yang 3 hal ini tadi ya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Bangkit berdiri, renungkan sejenak firman Tuhan ini. 3 respon yang positif yang gereja Tuhan harus miliki di tahun integritas ini. Dan ketiga poin yang sudah kita dengar, biarlah itu mengingatkan kita dan mau terus kita bangkit di dalam Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan dan persiapkan diri masing-masing lewat perjamuan kita. Masing-masing persiapan perjamuan kudus. Setelah kita masuk ucap syukur untuk firman Tuhan, ucap syukur untuk firman Tuhan, kita langsung masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasihku, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kurala masyikarala. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Haleluya Tuhan, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kurala masikara la 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 la, kurala masikara la 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 la. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya. Kurala masikara la 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 la. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapak Ibu dan Saudaraku kasih Tuhan. Taruh tangan kananmu di dadamu, katakan Tuhan ini hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu telah berhenti berbicara, firman-Mu telah hamba sampaikan. Sekalipun hamba menyadari banyak kekurangan dan kebatasannya, tetapi bila firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, respon gereja Tuhan, respon positif dari gereja Tuhan di tahun integritas ini Tuhan, biarlah Tuhan semua yang telah kami dengar termaterai di hati kami. Kami sebagai gereja Tuhan yang Tuhan sudah tebus, yang Tuhan sudah bayar lunas dengan pengorbanan-Mu, supaya kami jadi gereja Tuhan yang tambah mengasihi Tuhan. Kami jadi gereja Tuhan yang semakin giat dan semangat mengerjakan pelayan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Karena pelayan itu panggilan, karena pelayan itu ada kehormatan, dan di balik pelayan kami lakukan Tuhan menghargai dan perhitungkannya. Dan kami tetap memberikan respon yang baik dan positif Tuhan. Di tahun integritas ini Tuhan, kami mau terus berjaga-jaga, waspada, karena waktu kedatangan kedua kali sudah sangat singkat. Karena firman yang kami dengar pagi ini, Tuhan matarakan di hati kami masing-masing, supaya firman-Mu menjadi firman yang hidup, membawa kami bangkit dan bertumbuh dalam Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang peperangan rohani diberikan kemenangan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan sumber jawaban bagi setiap kami umat-Mu, sehingga ketika kami mulai tempat ini ada kelegaan, ada sukacita, ada kemenangan, ada mujizat Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Jauh syukur untuk firman pagi ini. Haleluya, haleluya. Sekarang mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, angkat perjamuan kudus di tangan kita, roti perjamuan kudus di tangan kita, dan dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan rotinya. Makasih Tuhan. Makasih. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum anggurnya. Haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sangat baik, sungguh baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Katakan, aku telah mengenal, telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela
jadi miskin supaya aku jadi kaya. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Katakan sekali lagi, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan, kasih setiamu selalu nyata menyertai setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus melawat setiap kami. Amin. Dalam ibadah kami pagi ini, kami percaya hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang melayani maupun dilayani oleh kesananya Tuhan dalam ibadah ini. Setiap kami boleh menikmati kehangatan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami pagi ini dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah ini. Apa yang kami lakukan, biarlah Engkau dipermuliakan. Let ibadah ini roh kami terus disegarkan, iman kami dikuatkan, terus dibangunkan, supaya kami jadi umat Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan. Amin. Kami tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah nanti sore. Allah Kudus tetap terus bekerja berkarya, mengurapi hamba-hamba-Mu dan memimpin supaya ibadah berjalan baik. Dan setiap jemaat yang sudah mendaftarkan diri, tidak ada yang membatalkannya, tapi semuanya datang dengan hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Sebenarnya kami akan berpisah yang lain, seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat, demikian juga pada waktu kami pulang. Penyertaan Tuhan luar biasa, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Kita akan pulang terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya berkat Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.